Di panggung diplomasi yang sering kaku dan protokoler, terkadang perlu sentuhan manusiawi untuk mengingatkan bahwa di balik jabatan, petinggi negara hanyalah sesama rekan yang sedang melangkah bersama. Momen itulah yang tampak ketika Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, mengakhiri kunjungan kenegaraannya di Indonesia. Saat itu, 6 Juli 2026, di Serambi Barat Istana Merdeka, Wong sudah bergerak hendak masuk mobil. Ia hendak kembali ke negaranya. Padahal seremoni perpisahan resmi belum sepenuhnya tuntas. Melihat hal itu, Presiden Prabowo tidak membiarkan tamunya berlalu begitu saja. Ia segera menghampiri, memberi isyarat, dan dengan gestur yang santun namun tegas, mengajak Wong kembali sejenak untuk menuntaskan prosesi perpisahan. Momen itu viral, jagat maya riuh. Ada yang mengaitkan dengan isu panas, ada yang mengaitkannya dengan membenturkan hubungan antar negara. Di istana, protokol memang ibarat buku baku. Tapi bagi Prabowo, etika jauh lebih tinggi daripada sekedar urutan seremoni. Hanya pemimpin yang merasa setara dan dekat yang berani melakukan itu. Kalau hubungannya kaku dan penuh sekat, jangankan menarik lengan, menegur pun mungkin akan segan. Nah, Prabowo menunjukkan sisi yang jarang terlihat dalam diplomasi formal. Ia tidak ingin tamunya pulang dengan catatan kurang sopan. Ia ingin menjaga kehormatan tamu, sekaligus menjaga marwah tuan rumah. Wong pun paham, gestur tubuhnya setelah itu menjawab segalanya. Seolah ia berkata, "Oh iya, saya keliru. Tidak ada wajah masam, tidak ada ketersinggungan." Tapi satu hal, dari kejadian kecil ini terlihat jelas, ada refleks kepercayaan diri yang besar pada diri Prabowo. Keberaniannya sedikit menarik tangan kawan kembali ke jalur yang benar, menempatkan posisi diplomasinya ada di atas angin. Bukan rahasia lagi, hubungan Indonesia-Singapura memang seringkali tegang di balik meja. Banyak urusan rumit, dari soal ruang udara hingga ekstradisi yang menuntut negosiasi alot. Syukurlah dalam Leaders Retreat itu, ketegangan justru mencair. Pertemuan tersebut sukses menghasilkan 26 capaian konkret, mulai dari kerjasama ekonomi hingga peta jalan perdagangan listrik lintas batas. Tapi, apa sebetulnya yang paling membuat Singapura seakan mati kutu dengan Indonesia belakangan ini? Tak lain tak bukan adalah ketegasan Prabowo soal kebijakan ekspor satu pintu. Selama ini, Singapura sudah terlalu lama menjadi ruang tunggu bagi modal dan komoditas Indonesia. Mereka seperti kulkas yang menyimpan aset dan devisa Indonesia dengan sangat nyaman. Tapi kini, di era Prabowo, kuncinya dipegang Jakarta. Indonesia telah menunjuk BPI dan Antara untuk implementasi kerjasama perdagangan listrik lintas batas. Juga untuk kegiatan-kegiatan di bidang perdagangan dan selanjutnya. Di bidang energi, di bidang ekonomi digital, ekosistem digital, keamanan cyber, kita telah melakukan diskusi dan capaian-capaian yang cukup konkret. Kita bersepakat untuk terus kolaborasi juga di bidang pangan, rantai pasok, di bidang pertahanan keamanan, kita juga akan implementasi perjanjian kerjasama pertahanan kita. Kebijakan ekspor satu pintu Indonesia untuk komoditas sumber daya alam strategis seperti kelapa sawit, batu bara, dan ferroalloy berpotensi mengurangi likuiditas dolar di perbankan Singapura, sekaligus membatasi peran perantara mereka dalam perdagangan Indonesia. Dana yang selama ini mengendap di sana, yang menyentuh angka ribuan triliun rupiah, kini tak lagi menjadi statistik samar yang melompong dari perputaran ekonomi domestik. Singapura yang selama ini terbiasa menjadi hub atau simpul bebas, mau tak mau harus tunduk pada aturan baru jika tidak ingin kehilangan akses ke sumber daya strategis Indonesia. Apakah Singapura tidak nyaman? Bakal protes? Mungkin saja. Tapi Prabowo sudah menunjukkan bahwa di ujung tangga istana saja, ia berani mengoreksi Wong, apalagi di meja negosiasi ekonomi. Di masa lalu, Indonesia terlalu sering menjadi objek kebijakan pihak lain. Sekarang, dengan kedaulatan penuh, Indonesia membalik keadaan. Jika sebelumnya, Singapura adalah pemegang kendali atas arus barang dan uang, kini mereka dipaksa duduk sebagai mitra yang harus saling menghargai posisi tawar. Sekali lagi, saya tegaskan di sini bahwa Leaders Retreat hari ini menunjukkan
kematangan, kepercayaan, dan nilai strategis hubungan Indonesia dan Singapura. Sebagai contoh, kita tegaskan kembali sikap Indonesia dan Singapura masalah Selat Malaka. Indonesia dan Singapura adalah negara yang langsung berbatasan di Selat Malaka. Kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. And next year, as Singapore gets ready to be the chair of ASEAN, we will engage and consult with Indonesia closely to shape the agenda for our chairmanship year. We also discuss developments in the Middle East and how they have implications for Singapore, especially in the Straits of Malacca. As littoral states bordering the Straits of Malacca and Singapore, both Singapore and Indonesia are strategically aligned. We both share interest in upholding navigational rights and freedoms and keeping sea lines of communications open to all, including the unimpeded right of transit passage of vessels in accordance with UNCLOS, which is also customary international law. So both President Prabowo and I agreed that we will do our part together with the other littoral states to ensure that the Straits of Malacca and the Straits of Singapore remain safe, open, and accessible to all. Tidak ada lagi ruang untuk merasa superior, karena Indonesia kini punya modal yang sangat nyata, ketersediaan barang dan pasar yang tidak bisa diabaikan. Bagi Indonesia, hubungan dengan Singapura ini memang selayaknya seperti dua tetangga yang saling menjaga pagar, bukan tetangga yang saling mengintip isi dompet satu sama lain. Dunia mungkin heboh, tapi Prabowo justru sedang membuktikan bahwa di antara 26 kesepakatan yang ditandatangani hari itu, ada satu hal yang tak bisa ditulis di atas kertas oleh Prabowo: harga diri sebuah bangsa, mata uang paling mahal dalam hubungan antar negara. Men of our time.